Assalamualaikum pemirsa, kita kali ini kembali bertemu dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan menggali sejarah tentang Gresik. Kali ini kita akan mengungkap atau bercerita lagi tentang hiburan di Gresik tempo dulu. Tetapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng seperti di bawah ini. Pak Toha, hiburan masa lampau yang menjadi kenangan Pak Toha ini apa di Gresik dulu? Ya, jadi Gresik itu meskipun kota kecil Pak Zen, tapi karena kota bandar ya, kota pesisir ya, jadi banyak dilabui kapal-kapal dari luar Jawa gitu. Maka Gresik itu sejak dulu itu sudah kenal dengan etnis-etnis lain, Mas Yen. Ada yang dulu dikenal dari Bugis, sudah biasa di Gresik itu. Nah, ada yang dari Banjar. Cuman nggak tahu sejarahnya itu gimana. Orang Gresik itu kalau melihat orang dari luar, Pak Zen, itu dia nyebut encik. Encik. Iya. Jadi encik Butun, encik Bugis. Kayak Malaysia. Makanya saya lihat encik itu tuan kalau nggak salah ya di Malaysia itu ya. Iya, jadi manggil encik gitu. Kalau sebut encik itu berarti dari seberang. Encik Banjar, encik Butun. Encik Butun itu kan encik Buton. Encik Bugis kan gitu kan. Nah, tapi kalau Arab wan abut. Iya, jadi ke Arab itu wan. Kalau etnis lain artinya sama-sama suku Indonesianya nyebutnya encik. Berarti gitu. Sangat menghormati ya? Iya. Kalau Cina yuk malah. Yuk. Ya, yuk li sama yuk d. Kalau yuk itu laki-laki yuk d. Kalau perempuan yuk li. Kan gitu. Jadi nggak tahu itu anggapannya gimana ceritanya. Saya dengar juga kadang manggil kong. Koh ya. Koh itu sudah lumayan turun itu. Oh. Artinya koh itu cenderung selevel. Cak gitu lah, kalau kita cak gitu ya. Tapi yang koh itu kan cacak gitu ya. Koh. Kalau dulu yuk. Kata orang yuk itu tuan, doro gitu katanya. Lebih terhormat. Jadi itu menghormati orang luar gitu loh. Kan begitu kan. Nah, karena banyaknya pendatang itu sehingga orang ketika di Gresik itu kan mesti yang dari luar juga butuh hiburan dan orang dalam sendiri juga butuh hiburan kan gitu. Maka dulu itu ada yang namanya Gedung Ketoprak, Pak Jen. Di mana itu? Gedung Ketoprak itu di Jalan Usman Sadar, madep ke timur. Sekarang itu kalau nggak salah menjadi toko sebelahnya toko kain sentral atau apa itu. Oh iya. Itu persis ada jalan masuk. Itu namanya Gedung Ketoprak. Kenapa itu perlu saya bahas Gedung Ketoprak? Berarti di Gresik itu sangat maju loh masyarakatnya. Gedung Ketoprak itu bukan hiburan keliling. Bukan, itu tempat permanen. Dari kayu jati besar gitu. Masih ada, Pak? Oh, jadi toko sekarang. Yang menjual siapa juga nggak tahu. Dulu yang jelas itu orang sudah paham. Sampai Ketopraknya bubar, orang nyebut Gedung Ketoprak sampai hari ini. Tapi dulu itu milik Pemda toh? Nah, itu yang kadang-kadang perlu dilacak. Milik pribadi apa milik desa ya kira-kira itu. Gedungnya gede, Pak Zen. Papan jati mumet begitu. Kemudian lisplang-lisplangnya, kusen-kusen catnya biru, atapnya seng. Bagus. Artinya saya begini, orang Gresik itu pada zaman itu sudah menata bagaimana hiburan itu dikasih space yang memadai gitu lah. Kadang-kadang daerah itu ketoprak kan keliling. Ada yang disebut dengan ketoprak Tobong itu. Ketoprak Tobong itu pindah sana pindah. Gresik itu permanen di situ. Itu tahun berapa, Pak? Oh, itu ketika saya kecil berjalan sebentar terus prei. Jadi artinya saya menjelang akhir tahunnya ketoprak itu. Tapi saya sejak kecil itu kan belum bisa membaca. Tahu gambar-gambarnya, ada gambar-gambarnya di situ itu. Namanya Gedung Ketoprak. Dan dulu itu kayaknya yang ngurusi desa, Pak. Itu desanya ikut Karangturi itu. Nah, yang ngurusin desa. Tapi gedung itu lumayan Pak zamannya loh, Pak. Gede banget. Nggak tahu kok sekarang peruntukannya jadi toko itu saya nggak tahu. Namanya Gedung Ketoprak. Ada loketnya gitu, Pak. Ada loketnya. Jadi kalau orang jual karcisnya itu ada bolongan, orang Gresik bilang celowokan gitu, tangannya dimasukkan itu. Kan sudah tertib berarti waktu itu. Tertib punya gedung ada kursinya gitu loh. Maka saya terus terang aja bangga dengan leluhur kita. Artinya sudah ditata lah. Dulu pernah untuk ketoprak, setelah itu prei digunakan untuk gedung minyak tanah, jual minyak tanah, pernah di situ. Nah, kemudian itu ketoprak. Ada lagi Gedung Ludruk, Pak. Sama di Jalan Usman Sadar itu. Gedung Ludruk itu sekarang menjadi kantor Kelurahan Sukarami. Nah, itu dulu Gedung Ludruk itu dulu itu. Tapi Gedung Ludruk itu
bangunan sarana prasarannya lebih sederhana daripada ketoprak gitu. Ya, jadi gedeknya hanya separuh, kemudian depannya juga gede begitu, tapi kasih atap juga ludruk gitu. Sekarang berarti kalau gedung ludruk khusus pertunjukan ludruk. Nah itu makanya saya ngomong leluhur kita Tertib sangat bagus, ya? tertib. Kalau sekarang kan kadang gedung jadi gedung serbaguna. Iya, dulu itu khusus ketoprak, panggungnya panggung ketoprak. Karena kan gamelannya beda, Pak. Iya, iya. Ya kan? Jadi itu yang saya sebut tadi itu leluhur kita itu tertib gitu. Ini kalau nonton ketoprak, ini gedungnya. Kalau nonton ludruk, ini gedungnya. Kan begitu. Nah, ada lagi hiburan yang agak modern, Pak. Gedung Mariati. Nah, Gimana itu? Gedung Mariati itu sekarang menjadi pasar sepeda, yang depannya pasar sepeda itu. Jadi terminal Gubernur Suryo sebelahnya. Sebelahnya. Pak jadi tahu berarti. Ya, itu namanya Gedung Mariati. Kan? Sekarang jadi warung-warung. Ya. Warung-warung itu kan depannya pasar sepeda itu namanya Gedung Mariati. Gedung Mariati itu kenapa sebut Gedung Mariati? Karena pimpinan orkestra atau sandiwara. Namanya Pimpinan sandiwara itu namanya Ning Mariati. Nah, sehingga gedung itu disebut dengan Gedung Mariati. Itu paling modern. Jadi kalau di gedung ludruk itu gamelannya instrumennya gamelan. Ya. Kalau di gedung ketoprak instrumennya gamelan. Kalau di situ sudah band, Pak. Sudah kayak band zaman sekarang itu. Jadi mungkin ya itu kayak semacam The Lloyd gitulah dulu itu ya. Musik-musik macam itulah. Musik-musik Melayu tapi agak modern begitu. Gedung Mariati. Dan artis-artisnya ya kayak artis-artis zaman-zaman kekinian itu, Pak, sudah pakai rok. Kalau ludruk kan pakai sewek gitu kan. Ada yang jadi sarip. Ya? Iya, jadi sarip, jadi cowok sambang. Kalau ludruk kan begitu. Nah, tapi kalau ini sandiwara, jadi sudah pakai celana, pakai jas, pakai perempuannya sudah ya mungkin kayak opera Dardanella yang di Jakarta itu mungkin begitu. Jadi musik pengiringnya yaitu dan yang namanya selambunya itu Pak Yen. Wah, ditarik indah sekali zaman itu dulu itu. Jadi kayak kita itu gedung paling modern pada waktu itu Mariati itu. Akhirnya perjalanan Mariati itu terus digunakan gudang garam, gudang uyah. Itu juga nggak tahu kemudian jadi begitu itu miliknya siapa juga nggak tahu sama Mariati itu kan gitu. Jadi gedung-gedung itu pada hilang semua, gedung pertunjukan itu. Mungkin perlu ditelusuri. Iya, apa milik Pemda, pemilik siapa. Tapi kalau itu digunakan untuk toko-toko dan dikontrakkan, gedung Mariati itu mungkin milik Pemda mungkin tanahnya itu. Iya. Dan dulu kan merdeka banget. Gedung Mariati itu Pak Zen menghadap ke depan itu tambak itu. Jadi namanya Ramayana, terminal, itu semua tambak sampai melihat desa lumpur itu. Bisa melihat desa. Iya bisa lumpur karena los tambak itu. Dan di situ kalau malam itu jual kacang goreng, jual jagung bakar. Cuma orang Gresik kan jagung bakar, jagung tunon. Jagung tunon itu jagungnya ditunu itu. Cara yang mujurnya tono jagung tunon. Sama ya. Sama kan ya. Jadi sama bahasa Gresik beberapa kata bahasa Madura. Jagung tunuh itu kan. Ditunu itu situ kan. Ditunu itu. Itu yang encik-encik itu makan di situ, yang kadang sambil pacaran. Tapi eksesnya pada zaman itu juga ada. Maaf, pelacuran pada zamannya juga ada. Di sekitar situ ada. Lah itu eksekusinya ditambak-tambak itu, di galeng-galengan itu. Itu kan karena tambak itu. Karena tambak. Jadi ya itu Selawe geblak dewe itu kan dulu Selawe itu kan banyak Bang Selawe itu kan Selawe geblak dewe itu. Jadi ditambak-tambak itu eksesnya begitu. Jual gorengan gadung. Tahu gadungnya diiris-iris tuh. Banyak gadung. Gadung itu digoreng tapi kan. Digoreng kemudian dikasih takir kertas contong begitu, dikasih gadung, dikasih ewer-ewer gula Jawa itu. Wah, itu sudah kayak popcorn gitu sekarang itu mungkin gitu kan aja. Itu paling maju Pak Jen. Kemudian muncul bioskop. Bioskop itu bioskop Andika itu kan. Dulu namanya Kencana kan. Kencana jadi Andika. Baru itu elektronik kan maju. Tapi saya mendapatkan cerita yang lebih tua lagi. Bioskop yang paling tua itu bukan itu. Bioskop Hartati. Di mana itu? Bioskop Hartati itu di belakangnya kantor sampean itu, Jalan Basuki Rahmat. Habis makamnya Sayyid Ali Murtado. Kemudian sebelahnya kan ada tanah menjorok masuk yang sekarang tutup seng. Persis depannya pintu masuknya SMA NU. Itu kata itu yang paling tua itu katanya bioskop itu. Bioskop dulu katanya miliknya siapa? Miliknya Wancok atau siapa saya nggak tahu. Pokoknya itu bioskop yang paling tua itu katanya itu Hartati itu. Cuman mungkin bioskop itu dulu paling elit. Karena tembokan kan bioskop itu. Kalau Kencana Andika itu kan sesek. Tahu sesek ya Pak? Anyaman bambu itu kan. Nah, anyaman bambu di atasnya itu kan. Terus kemudian
lihat biskup di Kencana waktu itu nggak leluasa, karena ada cagaknya kan. Ya. Jika kita nggak ganggu, sorotnya itu kan mengganggu itu. Nah, jadi biskup. Ketika biskup itu kemudian banyak Pak Zen. GNI itu pernah digunakan untuk biskup. Sorotnya kan masih ada lubangnya di atas itu. Masih ada. Masih ada. Wisma Ahmad Yani untuk biskup. Jadi kita biskup lagi ngetren. Ahmad Yani untuk biskup, kemudian Gedung GNI untuk biskup, Hartati untuk biskup, Kencana untuk biskup, yang sekarang menjadi Andika. Ada lagi dulu biskup Misbar. Biskup Misbar itu untuk kalangan jelata. Itu di SD Karangturi sekarang, SDN Karangturi itu di depan rumahnya Pak Karbit. Pak Karbit itu dulu dokar, kusir dokar. Dokarnya banyak, kaya Pak Karbit itu. Itu ada Tanah Lapang itu. Itu dikasih gedek depannya Pak. Kasih gedek, layanannya tancap begitu. Kursinya itu pring yang dipotong-potong tali kawat. Kadang-kadang pokoknya jojo kawatnya pokok. Dan itu kalau hujan buyar itu Pak. Resiko, nasib-nasiban gitu kan. Hujan buyar. Makanya kemudian orang nyebut biskup Misbar. Pak gerimis bubar. Gitu aja senangnya nggak karu-karuan Pak Zen sudah Pak Zen. Lah waktu itu biskup di lapangan juga sangat mendukung Pak Jen. Karena apa? Kan suasananya masih gelap. Lah kalau sekarang nonton biskup suasananya terang kan nggak kelihatan. Maksudnya desa-desa kampung-kampung itu kan, wah itu luar biasa dulu. Terus biskup yang agak maju-maju Pak Jen, agak maju-maju gitu. Ya biskupnya artinya zaman-zaman mendekati saya lah ya, harus gede, saya harus gede. Itu di desa-desa kan belum ada biskup. Belum. Betamak belum ada. Betamak itu yang kasih yang gede itu, yang muter tapi petanya itu kan. Kalau di Gresik itu lakone Oma Irama Pak. Wong namanya orang baru kemrutuk pakai truk gitu Pak. Nyater truk gitu Pak. Oma Irama itu. Jadi kayak muat apa ya? Wis pokoke ngadeg kabeh gitu Pak. Setelah itu disok kabeh nang biskup, ndelok biskup kabeh. Truknya habis muat pedal putih-putih. Jadi kayak kaos kakian gitu kakinya. Jadi saya berangkat nonton biskup kayak kaos kakian putih kabeh. Habis muat pedal putih-putih kan. Gitu. Jadi itulah orang dulu Pak nonton biskup itu begitu. Tapi Pak. Bahagia Pak. Bahagia. Dan itulah cara bahagia pada waktu itu. Kan gitu adanya begitu Pak. Adanya. Jadi yang daerah-daerah pinggir-pinggir pelosok-pelosok itu ya truk itu Pak. Untung kalau L300 silo Pak. Nah kalau truk yang ngadeg kabeh kan Pak. Gede cilik, mantu mertua, anak melok kabeh nih kadang-kadang. Kalau masih muat pedal sih lumayan. Kalau muat sapi. Ya gitu Pak. Jadi itu pun bahagia orang itu. Ya, jadi berdiri diantang-anting sama truk itu nonton film. Saya ingat waktu itu kalau misalnya ada biskup akan menampilkan ini filmnya itu ada mobil yang bener woro-woro. Saya ikut. Lah iya terus disebar. Iya, ada speakernya. Iya. Jadi malam ini lakon Joko Sembung gitu. Iya, terus disebar. Nang desa-desa gitu Pak dulu itu Pak. Iya, diumumkan itu. Saiki antaranya ya wis guyu-guyu wong Pak. Itu apa? Departemen Penerangan dulu yang. Loh, biskupnya sendiri juga punya Pak. Iya. Jadi kayak biskupnya sendiri punya. Iya, jadi biskupnya sendiri. Kalau itu kan untuk menarik Pak. Iya. Terus paling rame Pak. Itu kan si puter film Pak. Gitu ya rame ya. Itu kalau putus Pak filmnya, bro itu Pak. Bayar sawat-sawat gitu kan gitu Pak. Meriah. Sandal-sandal itu naik Pak. Kadang-kadang si nemen itu apa Pak? Nggak plastik mari sedot ngombe itu kan Pak. Di sini oyo Pak, sawatnya mendukur. Tapi juga bahagia. Bahagia dengan caranya kan gitu kan. Kadang-kadang duduk gelisah Pak. Muntir ini karena apa? Agak tinggi kan Pak kursinya. Dan yang paling modern Gresik kan GT dulu itu Pak. Sudah nggak ada tingginya kayak kursi ini kan, sudah plastik gini kan, warnanya merah-merah, sudah jomplang gitu kan. Nah kalau yang namanya Andika Kencana itu kan anyaman itu loh, penjalin itu Pak, rotan itu kan. Tingginya kan akeh Pak. Iya, suka gatel kabeh. Jadi itulah biskup kita Pak. Saya lucu lagi orang dulu itu Pak. Nek nonton biskup itu seru Pak. Dia nggak mau diam Pak. Dia menepui biskup itu. Ayo kejar gitu ya kan. Iya padahal biskup kan diketepui kan gitu Pak. Ditipu gambar gitu. Gitu nanti kalau pulang cerita. Padahal ndeloki. Diulas gitu ya. Iya, mau ndelok. Jadi ulasannya lebih panjang lebih panjang ulasannya daripada biskupnya. Iya. Ya, pemirsa, itulah kenangan hiburan di Gresik masa lalu yang kalau kita kenang lagi itu
merupakan kenangan yang indah. Sebenarnya kenangan yang indah. Meskipun zaman sekarang ditertawakan orang. Meskipun sekarang ditertawakan orang, tetapi pada zamannya itu merupakan kenangan yang indah. Tetapi apapun itu, kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Nah, demikian kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu pada kesempatan lain dengan diskusi yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.